Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Alisa Nora Jamila, NPM 719720189. Di sini saya akan mengajar anak SD kelas tinggi dengan tema perkembangbiakan tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, di masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan kita dengan tetap mematuhi peraturan kesehatan. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Aurel, coba dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Kira Hadir. Auren Hadir. Hila Hadir. hadir semua ya untuk hari ini. Ya. Sebelum itu sudah siap belum untuk belajar hari ini? Siap. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan. Masih ingat kan pembelajaran minggu lalu? Masih. Nah, ada yang ingat tidak apa itu berkembang biak? Menghasilkan keturunan baru. Ya, betul. Berkembang biak itu adalah dengan cara tumbuhan untuk menghasilkan tumbuhan baru, mempertahankan spesiesnya, dan meneruskan keturunannya. Nah, setiap makhluk hidup ini memiliki cara tersendiri untuk berkembang biak. Tumbuhan berkembang biak melalui dua cara, yaitu ada generatif dan juga ada vegetatif. Ada yang tahu tidak apa itu perkembangbiakan secara generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai penyerbukan, kalian harus tahu dulu struktur bunga sempurna. Seperti di gambar yang Ibu bawa hari ini, ada struktur bagian bunga sempurna. Ada kelopak bunga, ada dasar bunga, ada tangkai bunga, ada bakal biji, tangkai putih, kepala putih, benang sari, ada kepala sari, dan juga ada mahkota bunga. Nah, penyerbukan adalah jatuhnya benang sari ke kepala sari. Jadi, sebelum kalian membahas penyerbukan, kalian harus tahu struktur bunga sempurna. Nah, penyerbukan ini terdiri dari beberapa jenis. Ada penyerbukan sendiri, yaitu penyerbukan yang terjadi pada satu tangkai bunga. Ada penyerbukan silang yang terjadi pada dua jenis tumbuhan namun masih satu jenis. Dan ada penyerbukan bastar yang terjadi pada dua tumbuhan yang jenisnya berbeda. Dan juga ada penyerbukan tetangga. Ini terjadi dari satu tumbuhan tapi di tangkai yang berbeda. Sudah paham mengenai penyerbukan? Paham. Nah, karena sudah paham, jadi selanjutnya kita akan belajar mengenai perkembangbiakan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Tanpa proses perkawinan. Betul sekali. Jadi, kalau tadi generatif melalui proses perkawinan, berarti vegetatif tanpa melalui proses perkawinan. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi dua, ada yang alami dan juga ada yang buatan. Sekarang kita bahas lebih lanjut mengenai perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama ada spora.
Nah, spora ini ukurannya sangat halus, bisa menyebar melalui angin, air. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak melalui cara spora ada tumbuhan paku-pakuan seperti ini, dan juga ada lumut, ada jamur. Selanjutnya ada tunas. Tunas ini bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Nah, contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas ada pisang dan juga ada bambu. Selanjutnya ada umbi. Umbi ini merupakan tumbuhan yang memiliki akar yang membesar dan berisi. Umbi ini dibagi menjadi 3 jenis. Ada umbi lapis seperti pada bawang, umbi batang yang terjadi pada tanaman wortel, dan juga umbi akar yaitu pada tumbuhan ubi dan juga tumbuhan singkong. Selanjutnya ada rizoma. Rizoma itu adalah batang yang menjalar, terdapat di bawah tanah, berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Ini hampir sama seperti umbi tadi, tapi bedanya ini batangnya menjalar, terdapat di bawah dan berbentuk seperti akar tapi berbuku-buku. Nah, contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan cara rizoma ada jahe, ada kunyit, dan juga ada lengkuas. Selanjutnya yaitu stolon. Ada yang tahu tidak stolon? Stolon ini batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah, bisa menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya, seperti pada tumbuhan stroberi. Selanjutnya yaitu cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, ini terdiri dari yang pertama ada stek. Stek ini cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan, kemudian ditancapkan kembali ke tanah, kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, stek ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada stek daun, ada stek batang, dan juga ada stek akar. Nah, contoh tumbuhan yang bisa diperbanyak melalui cara stek yaitu ada tumbuhan singkong, ada tumbuhan jeruk, dan juga ada tumbuhan mawar. Selanjutnya ada cangkok. Cangkok ini merupakan cara memperbanyak tanaman melalui melukai bagian batang tumbuhan, kemudian dibungkus dengan tanah dan ditutup rapat dengan plastik dan diikat dengan tali. Nah, seperti ini contohnya. Contoh mencangkok, orang mencangkok. Contoh tumbuhan yang dapat diperbanyak dengan cara cangkok ada pohon mangga, ada juga pohon jambu. Nah, kemudian ada okulasi. Yang terakhir, apa itu okulasi? Okulasi cara memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan tunas tanaman yang satu ke tunas tanaman yang lainnya. Nah, yang sama jenisnya tapi. Biasanya ini dilakukan untuk memperbaiki keturunan dari sifat suatu tumbuhan. Misalnya, tumbuhan yang kuat digabung dengan buahnya yang baik. Nah, contoh dari tumbuhan yang bisa diperbanyak dengan cara okulasi adalah ada pohon durian. Nah, berarti sudah selesai pembelajaran kali ini. Ada yang tidak paham? Ada, Bu. Paham semua? Paham. Jadi sekarang Ibu ada tugas. Ibu membawa media spin putar di sini. Nah, nanti kalian putar spin. Nah,
sesuai dengan warna yang didapat, kalian mengambil lembar pertanyaan sesuai dengan warna yang sudah kalian dapat dari sini ya. Nanti dijawab pertanyaannya. Coba dimulai dari siapa dulu? Vira. Biru. Berarti mengambil yang warna selanjutnya Aurel. Dari buta. Hijau, warna hijau. Ila. Warna merah. Nah, itu dipikirkan dulu ya jawabannya. Gimana? Sudah ketemu jawabannya? Sudah. Coba dimulai dari Kira. Dibacakan dulu ya pertanyaannya sama jawabannya. Sebutkan macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Ada stek, ada cangkok, ada okulasi. Ya, betul. Coba Aurel. Sebutkan cara perkembangan vegetatif alami. Ada apa saja? Stolon, spora, rizoma, tunas, umbi. Ila. Sudah ketemu jawabannya Ila? Perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara tunas itu contohnya seperti pohon pisang dan juga pohon. Nah, sekarang selesai pembelajaran kali ini. Jadi sudah belajar apa saja kita hari ini? Perkembangbiakan tumbuhan, penyerbukan, Perkembangbiakan secara vegetatif alami, dan juga ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah tumbuhan berkembang biak melalui dua cara, yaitu ada generatif dan juga ada vegetatif. Nah, vegetatif terdiri dari alami dan juga ada yang buatan. Yang alami ada apa saja? tunas, spora, Spora, rizoma, stolon, umbi. Juga terdiri dari buatan apa saja? stek, cangkok, okulasi. Jadi sudah paham semuanya tentang pembelajaran perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, sebaiknya kita mengakhirinya dengan berdoa terlebih dahulu. Coba dipimpin Kira. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.